Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Wahyu Permana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi ancaman terhadap IPOL Exosbud Hankam serta strategi untuk mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, silahkan diperiksa dulu di sekitarnya. Kalau masih ada sampah bisa diambil. Baju-bajunya yang masih belum rapi bisa dirapikan terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa lebih nyaman. Dipersiapkan juga alat tulis, buku catatan, buku LKS yang sekiranya nanti diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Sudah? Sudah ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Tidak hanya nikmat sehat saja, kita berharap juga bisa diberikan nikmat iman dan juga nikmat kebahagiaan. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan. Silahkan salah satu dipimpin untuk berdoa. Raffi? Di depan duduk, siap. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Raffi. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa? 13 ya. Oke. Adrian ada? Arum? Dino? Dewi? Amir? Naufal? Baltica? Oke, nihil ya, bagus dipertahankan. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Irfan ada sedikit kalimat motivasi. Coba kalian perhatikan di slide PowerPoint di depan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya, Pak Irfan yakin semua dari kalian pasti punya cita-cita. Ya enggak? Ya. Nah, oleh karena itu untuk mencapai cita-cita kalian itu dipersiapkan jauh-jauh hari. Mulai dari sekarang, termasuk dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebisa mungkin diikuti dengan baik. Saya yakin, saya doakan insya Allah nanti semuanya cita-citanya pasti akan tercapai. Amin. Ya, semangat. Selanjutnya, nah ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat menarik. Nah, materi yang akan kita pelajari mengenai ancaman terhadap IPOL Exosbud Hankam dan strategi untuk mengatasinya. Nah, sebelum masuk ke materi, coba Pak Irfan tanya dulu. Masih ingat enggak minggu lalu kita membahas apa? Nah, Valentina, silahkan. Membahas tentang sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Masih ingat kemarin hukum itu apa? Aturan yang sifatnya memaksa dan terdapat sanksi. Aturan yang bersifat memaksa yang itu dibuat oleh lembaga berwenang dan ada sanksi. Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Pembelajaran berbasis masalah. Jadi hari ini kita akan mengkaji permasalahan yang terjadi di dunia nyata, permasalahan terkait materi yang akan kita pelajari untuk ditemukan solusi atau strategi untuk mengatasinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama, setelah membaca materi dari media Peta Harta Karun Indonesia, jadi nanti akan Pak Irfan bagikan Peta Harta Karun Indonesia, diharapkan kalian nanti mampu mengklasifikasi bentuk-bentuk ancaman terhadap IPOL Exosbud Hankam dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah membaca
kasus melalui kartu QR kode. Nanti juga akan saya bagikan kartu QR kode. Diharapkan kalian nanti mampu menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap IPOL Exosbud Hankam dan strategi untuk mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita masuk ke materi ancaman terhadap IPOL Exosbud Hankam, Pak Irfan ingin kalian mengerjakan tes diagnostik terlebih dahulu. Semua bawa HP? Bawa, silakan dikeluarkan. Bisa di-scan QR kode yang ada di depan itu untuk memulai mengerjakan tes diagnostik. Yuk, silahkan. Oke, sudah selesai mengerjakannya? Sudah selesai semua ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang Pak Irfan akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video. Silahkan ditonton baik-baik videonya. Nanti setelah itu kita akan melakukan tanya jawab. Proyeksi pertumbuhan global tahun 2022 terus dikoreksi. Situasi ekonomi dunia diprediksi akan terus tertekan hingga tahun 2023. Bahkan, isu ancaman resesi global terus berhembus. Our world economy is like ship in choppy waters. Dari video tadi, kira-kira apa yang kalian tangkap? Perekonomian di Indonesia. Ada lagi? Resesi. Ya, ada yang tahu resesi itu apa? Dewi? Kemerosotan ekonomi yang tidaknya disebabkan dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Oke, kemerosotan ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari, resesi itu termasuk ancaman atau bukan? Ancaman. Ancaman di bidang ekonomi. Nah, selain ancaman di bidang ekonomi, masih ada banyak lagi ancaman-ancaman yang lain. Materi yang kita pelajari hari ini kan ancaman terhadap IPOL Exosbud Hankam. IPOL Exosbud Hankam itu merupakan singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, setelah ini Pak Irfan akan membagikan media peta harta karun Indonesia. Kalian lihat di slide di depan itu ada gambar peta harta karun Indonesia. Nah, jadi ini Pak Irfan punya sebuah media yang namanya peta harta karun Indonesia. Nah, di dalam peta ini ada beberapa harta karun berupa QR kode yang nantinya ketika kalian scan itu ada informasi penting terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Nanti saya akan bagikan media ini kepada kalian, kemudian silahkan di-scan QR kode yang ada di peta ini untuk menemukan informasi terkait materi yang kita pelajari hari ini. Jelas ya? Oke, saya bagikan. Gimana? Sudah selesai mencari informasinya? Sudah ya? Nah, sekarang kita akan melakukan tanya jawab terkait materi yang sudah kalian temukan dalam media peta harta karun itu tadi. Yang pertama, ancaman terhadap ideologi. Ini informasi yang ada di Pulau Sumatera. Kalau kalian baca tadi, ancaman di bidang ideologi itu apa saja? Ancaman ideologi liberal. Ya, ancaman ideologi liberal. Yang kedua, Khilafah.
Ancaman dari ideologi khilafah. Yang ketiga, Komunis. ancaman ideologi komunis. Oke, ini seperti yang kita tahu bahwa ideologi kita, bangsa Indonesia, negara Indonesia itu adalah ideologi Pancasila. Tapi selama ini banyak kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu yang berupaya mengganti ideologi kita Pancasila dengan ideologi yang lain. Selanjutnya, ancaman di bidang politik. Siapa yang sudah menemukan informasi di Pulau Kalimantan terkait ancaman di bidang politik atau ancaman terhadap politik? Silakan, Valen. Ancaman yang berdimensi politik di Indonesia sebagai berikut, yaitu gerakan separatisme, Ya. pengerahan massa, dan korupsi. Yang pertama adalah gerakan separatisme. Gerakan separatisme itu apa? Gerakan yang berupaya memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Contohnya apa? Pernah dengar GAM? OPM? GAM itu Gerakan Aceh Merdeka. OPM itu Organisasi Papua Merdeka. Misinya mereka adalah ingin melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Terus yang kedua, pengerahan massa. Selanjutnya, ancaman terhadap sosial budaya. Ada berapa yang sudah kalian temukan dalam media itu, media peta harta karun itu? Ya, silakan, Ananda. Munculnya konsumerisme dan hedonisme. Ya. Munculnya gejala modernisasi. Ya. Etos kerja rendah. Oke. Jadi ada 3 bentuk ancaman terhadap sosial budaya. Yang pertama, konsumerisme dan hedonisme. Apa itu konsumerisme dan hedonisme? Konsumerisme itu merupakan paham atau gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah itu sebagai ukuran kebahagiaan. Jadi kalau enggak punya barang-barang mewah, enggak bahagia. Misalnya kalau enggak pakai iPhone, enggak bahagia. Nah, selanjutnya ini ada ancaman terhadap sosial budaya. Yang pertama tadi konsumerisme dan hedonisme. Yang kedua, gejala westernisasi. Jadi kebarat-baratan, menganggap budaya barat itu lebih baik dibandingkan dengan budaya kita. Nah, yang terakhir, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Ini informasi yang ada di Pulau Papua. Apa yang sudah kalian temukan? Amir? Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara Ya. lain spionase, agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, dan aksi teror bersenjata. Oke, bagus. Jadi ada 4 bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah spionase. Apa itu spionase? Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Biorka, tahu Biorka? Nah, itu termasuk juga ancaman spionase. Terus yang kedua adalah agresi. Agresi itu penyerangan, sama seperti invasi, penyerangan negara ke negara lain. Nah, itu termasuk agresi atau invasi. Kemudian pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah itu yang sering terjadi biasanya di negara-negara berbatasan seperti kita dengan Malaysia. Kita rebutan batas wilayah, itu termasuk ancaman juga. Dan yang terakhir adalah teror bersenjata atau terorisme. Itu bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Oke, dari sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Silakan. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, tadi Pak Irfan mengatakan bahwa hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Jadi menganalisis kasus yang terjadi di kehidupan nyata untuk ditemukan solusinya. Nah, Pak Irfan punya sebuah media kartu QR kode. Nah, di dalam kartu QR kode ini ada kasus-kasus yang berkaitan dengan ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam. Nah, sebelum saya bagikan kartu ini, saya minta kalian untuk membentuk kelompok. Silahkan kalian bagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Oke, sudah ya? Sudah ya? Yang sebelah sana, nah ini kelompok 1. Yang sebelah sini kelompok 2. Yang sebelah sini kelompok 3. Yang sebelah sana kelompok 4. Dan yang ini belakang kelompok 5. Saya akan bagikan
kartu QR kodenya ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, silahkan yang sudah dapat kartu QR kode bisa di-scan, kemudian dibaca kasus-kasus yang ada di sana untuk dianalisis. Nah, coba diperhatikan di depan pedoman analisisnya. Jadi silahkan kalian analisis kasus itu. Yang pertama kalian deskripsikan kasus yang dianalisis. Yang kedua penyebab dari kasus tersebut. Yang ketiga dampak kasus yang dianalisis. Dan yang terakhir solusi atau strategi untuk mengatasinya. Silahkan di-scan, didiskusikan dengan temannya. Kalau sudah, nanti silahkan dituangkan ke dalam slide PowerPoint, ya. Ini setiap kelompok sudah ada perangkat untuk membuat slide, toh? Nah, sudah. Silahkan nanti dibuat slide PowerPoint. Nanti setelah itu setiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah dituangkan dalam slide PowerPoint? Sudah ya? Mulai dari yang pertama deskripsi. Mana coba deskripsi? Deskripsinya langsung. Ya, deskripsi. Terus yang kedua penyebab. Penyebab sudah ada? Penyebab sudah ada. Kemudian dampak? Dampak, strategi atau solusi. Dipilih solusi atau strategi yang terbaik. Ya, oke. Sip, lanjut. Kelompok 2 gimana? Sudah mulai membuat slide PowerPoint? Tadi kasusnya apa yang didapat? Ancaman politik. Ancaman terhadap politik. Kasusnya? Kasusnya Jakarta Rusuh usai Pilpres 2019. Itu kalau kita kaitkan dengan materi yang kita pelajari, itu merupakan bentuk ancaman di bidang politik yang apa? Pengerahan massa. Oke, bagus. Jangan lupa poin-poin analisisnya ada 4 itu ya. Oke. Kelompok 5 gimana? Sudah sampai mana? Sudah sampai di penyebabnya. Penyebab. Oke, lanjut. Tadi kasus yang didapat apa? Yang hacker Bjorka. Oh, hacker Bjorka. Oke. Itu kalau dikaitkan dengan materi yang kita pelajari hari ini, itu termasuk bentuk ancaman apa? Spionase. Oke, bagus. Silahkan dilanjutkan. Dicari strategi untuk mengatasi atau menyelesaikan ancaman tersebut. Ya. Oke, sip. Oke, gimana? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai semua, silahkan kelompok 1 maju dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini kelompok 1 ini mempresentasikan ancaman ideologi. Jadi dalam presentasi kali ini kami akan menyampaikan 4 poin, yaitu yang pertama deskripsi ancaman ideologi, yang kedua adalah penyebab, yang ketiga adalah dampak, dan yang keempat adalah solusi. Kelompok tersebut berupaya menggantikan ideologi Pancasila. Nah, ancaman yang dilakukan kelompok Khilafatul Muslimin ini adalah berupa melakukan aksi konvoi di daerah Jakarta Timur serta penyebaran pamflet. Dan dalam aksi ini polisi sudah menindaklanjuti kelompok tersebut. Kami sudah menjelaskan 4 poin yang kami presentasikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Dewangga. Mengapa ideologi kearifan tidak tetap di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewangga. Nah, khilafah sendiri itu kan merujuk pada kepemimpinan umat dengan Islam sebagai ideologinya. Sedangkan negara Indonesia ini ada banyak sekali agama resmi yang diakui. Ada jumlahnya ada 6, bukan hanya satu agama saja. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa dengan menganut sistem khilafah berarti sama dengan tidak mengakui kemajemukan dan tidak menghargai perbedaan.
Terima kasih. Itu tadi hasil analisis yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 terkait ancaman di bidang ideologi. Tadi kasus yang dianalisis terkait ancaman dari ideologi khilafah yang berupaya ingin mengganti ideologi kita Pancasila menjadi ideologi khilafah. Gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya silahkan kelompok 2. Kelompoknya Valentina bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Valentina Putri. Saya berapa saya? Saya Rafael Farizal. Saya di Bangga Sanggam. Ya. Kasus yang kami analisa adalah dapatkan unsur selesai pengumuman hasil Pilpres 2019. Siapa jalannya? Ini isi presentasi kami. Yang pertama adalah deskripsi, yang kedua penyebab, yang ketiga dampak, dan yang keempat adalah solusi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang deskripsi kasus yang kami analisis. Dari hasil diskusi kami, beberapa solusi yang dapat dipakai untuk mengatasi kericuan tersebut, yaitu 1. Mengembangkan demokrasi publik, kedua, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ketiga, menegakkan supremasi hukum, keempat, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara benar, yang terakhir, 5. Mengaktifkan rakyat sipil dalam arena politik. Kita bisa menjelaskan 4 poin yang dari kasus yang kami analisis. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, Dewi. Jelaskan undang-undang yang mengatur tentang Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 yang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Oke, cukup ya. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2 terkait ancaman di bidang politik. Oke, bisa diakhiri kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dalam tutur kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ancaman di bidang ekonomi. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky dan teman saya. Nama saya Ridho Inamdeuranda. Di sini ada 4 poin yaitu deskripsi, penyebab, dampak, dan solusi. Untuk deskripsi, kenaikan harga BBM di Indonesia yang menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama pada masyarakat miskin yang dapat mempengaruhi ekonomi juga berdampak pada inflasi dan juga mengganggu harga pasar minyak di Indonesia. Penyebabnya ada 1. Pembengkakan beban subsidi, 2. Harga rata-rata minyak mentah di Indonesia cenderung tinggi, dan yang ketiga pembelian BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan, Amir, silakan Amir. Apa alasan pemerintah memberikan subsidi BBM? Alasan pemerintah memberikan subsidi BBM karena hasil penghematan subsidi BBM akan digunakan antara lain untuk mengubah atau membangun infrastruktur transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah, sehingga masyarakat akan terdorong dari mobil pribadi ke angkutan umum, dan itu kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas bisa dikurangi. Gimana dari penanya? Bisa diterima? Bisa ya? Oke. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan selanjutnya kelompok 4 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai sosial budaya. Kita mendapatkan artikel yang berjudul Terlalu Berkiblat di Barat Bikin Indonesia Jadi Terasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Stefani Agustina. Nama saya Najib Iman. Nama saya Ananda Ahmad Prayoga. Nama saya Adrian. Poin pertama, deskripsi kasus yang dianalisis. Sejak dulu, Indonesia masih menghisap eksonomia. Eksonomia adalah suatu kondisi di mana orang bergila pada segala sesuatu yang asing, termasuk bahasa, sampai kebudayaan asing. Solusi atau strategi untuk mengatasi kasus tersebut. Caranya dengan mencari padanan kata asing dalam bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa asing juga penting, namun jangan lupa dengan bahasa sendiri. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing dengan tetap mengedepankan jati diri bahasa Indonesia. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Silahkan dari kelompok yang lain kalau ada pertanyaan maupun tanggapan bisa disampaikan. Raffi? Bagaimana cara budaya Indonesia tetap lestari? Bagaimana cara budaya Indonesia tetap lestari? Caranya menghargai dari level atau skala kecil, seperti penggunaan bahasa. Selama ini menurut budaya Indonesia menjadikan alat nasional. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan memastikan hasil tugas kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Dewi Rohmatul Umar. Saya Nadia Nurhan Karyati. Saya Muhammad Amir Bagi Al-Khalil. Saya Muhammad Akal Faris. Di sini kami mendapat materi tentang peretasan data oleh Dewan Kebijakan. Nah, di sini akan disampaikan oleh teman kami tentang deskripsinya, lalu ada penyebab dari atau faktor peretasan data tersebut, dan ada dampak negatif dan positifnya. Lalu yang terakhir adalah solusi atau strategi untuk penanganan. Deskripsi dan analisis. Kasus hacker biorka dapat mengancam pertahanan dan keamanan NKRI. Selanjutnya yaitu adalah faktor penyebab dari peretasan data oleh Dewan Kebijakan. Nah, menurut Ketua Badan Sandi dan Cyber Negara, ada 3 faktor utama yang menyebabkan kebocoran data tersebut. Yang pertama yaitu adalah kelemahan di cybersecurity yang dimiliki yang seperti dari pelarian manusia. Dan yang kedua yaitu adalah karena kerentanan sistem elektronik yang dimiliki, dan yang terakhir adalah bisa dikatakan bahwa BPK ini ingin menunjukkan pada pemerintah kalau sistem perlindungan data yang dimiliki oleh pemerintah itu sangat lemah. Solusi. Nomor 1, pemerintah melakukan penelusuran terkait kebocoran data. Nomor 4, menjaga keamanan siber bersama-sama dengan tidak mempublish data pribadi secara sembarangan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan, Dino. Apakah yang melatar belakangi biorka meretas data-data Indonesia? Ini ingin menunjukkan dirinya bahwa sistem keamanan cyber security yang dimiliki oleh pemerintah itu untuk melindungi data-data masyarakat itu sangat rendah, sangat lemah, dan BPN mungkin menganggap bahwa pemerintah itu sangat berkewenangannya dan tanpa melakukan keterlawanan apapun atas sistem peretasan data yang sudah dilakukan. Oke, gimana Dino, bisa diterima? Oke, satu pertanyaan lagi mungkin ada. Retno, silakan. Apakah ada pasal undang-undang yang mengatur peretasan data? Adalah Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Sekian dari kami, jika ada tutur kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Dari hasil presentasi yang sudah kalian tampilkan tadi, saya mengapresiasi hasil slide PowerPoint yang sudah kalian tampilkan bagus ya.
Terus sajian materi yang kalian tampilkan juga lengkap. Ada 4 poin tadi, mulai dari deskripsi sampai dengan solusi. Untuk kelompok 1 tadi kan kaitannya dengan ancaman di bidang ideologi, kasusnya terkait ancaman dari ideologi khilafah. Solusi yang dipilih dari kelompok 1 tadi juga sudah tepat, sudah sesuai saya rasa. Kemudian kasus 2, di kelompok 2 terkait ancaman di bidang politik, tadi permasalahan yang dianalisis adalah terkait demo hasil pemilu tahun 2019. Nah, Pak Irfan ingin meminta bantuan kalian untuk menarik kesimpulan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba salah satu mungkin bisa membantu saya untuk menarik kesimpulan. Rahma, silakan. Dari yang saya simpulkan, hari ini kita mempelajari tentang ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, kita juga mempelajari strategi mengatasi ancaman tersebut. Jadi hari ini kita sudah mempelajari hal-hal baru, mempelajari materi baru terkait ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, serta keamanan. Nah, dari sekian banyak ancaman itu tadi, itu harusnya tidak membuat kita takut. Justru itu membuat kita lebih waspada, ya, membuat kita lebih hati-hati. Agar apa? Agar kehidupan, terutama kehidupan negara kita, itu bisa lebih baik ke depannya. Gitu ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini, silahkan kalian kerjakan evaluasi. Cara mengerjakannya sama seperti mengerjakan tes diagnostik tadi. Silahkan kalian scan QR kode yang ada di depan itu, kemudian kalian kerjakan soal evaluasinya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah? Oke, sudah selesai semua? Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi pembelajaran terkait apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, yang kedua, apakah model dan media pembelajaran yang digunakan membantu kalian dalam memahami materi? Sangat membantu. Ya, membantu ya. Yang terakhir, tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian pelajari buku PPKN halaman 41 sampai 59 terkait materi faktor pendorong dan penghambat persatuan. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas materi terkait faktor pendorong dan penghambat persatuan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan apa tidak? Sementara belum. Oke, kalau sudah jelas semuanya, tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.